Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barokatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain
salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 105. Masih halaman 105. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam. Nabi alaihi salam bersabda, masih menerangkan tentang qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil laili. Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Jadi ini perintah dari Rasulullah, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah da'bus solihina qablakum, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi qiyamul lail, sholat malam, bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Jadi kalau kita ingin meniru kebiasaan orang-orang soleh, maka laksanakanlah qiyamul lail. Hadirin sekalian, kita tidur jangan lupa doa tidur. Lebih bagus lagi tidurnya dalam keadaan bersuci. Kemudian kita baca yang perlu kita baca di dalam sebelum tidur, hadirin sekalian, untuk perlindungan kepada Allah. Di antaranya adalah ayat kursi kita baca, hadirin sekalian. Lalu niatkan sebelum tidur itu, kita niatkan ingin bangun malam, hadirin sekalian. Insya Allah dengan kita niat bangun malam untuk ibadah, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan qiyamul lail adalah sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, tidak cukup hanya dengan yang wajib, tetapi harus ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, hadirin sekalian. Nah, ibadah sunnah yang sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat tahajud, hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita orang yang taat pada Allah tidak sholat tahajud. Sholat tahajudlah meskipun 2 rakaat, hadirin sekalian. Setelah 2 rakaat kok hati makin tenang, tambah menjadi 4 rakaat. Hati makin tentram, tambah lagi, hadirin sekalian. Bisa juga yang ditambah itu bacaan Qur'annya, hadirin sekalian. Sholatnya tetap 2 rakaat, bacaan
Al-Qur'annya makin panjang hadirin sekalian. Yang dibaca makin panjang itu juga menambah ibadah hadirin sekalian. Bisa juga kita lagi malas sholat, cukup 2 rakaat, lalu setelah sholat kita baca Quran hadirin sekalian. Itu pun termasuk qiyamul lail hadirin sekalian. Wa magfaratun lis-sayyiati, penghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail ini hadirin sekalian. Wa manhatun anil ismi, pencegah dari perbuatan dosa. Jadi qiyamul lail itu faidahnya, hikmahnya adalah menghindarkan seseorang dari berbuat dosa hadirin sekalian. Misalkan kita sulit berbuat dosa, sulit untuk tidak berbuat dosa, cobalah qiyamul lail. Nanti siangnya Allah jaga dari perbuatan dosa hadirin sekalian. Jadi salah satu hikmah qiyamul lail, orang tersebut dijaga oleh Allah dari berbuat dosa hadirin sekalian. Wa marodatun liddai, penolak sakit anil jasadi, dari tubuh. Jadi bisa menyebabkan diri kita sehat atau menolak sakit dari tubuh hadirin sekalian. Jadi orang yang terbiasa qiyamul lail insyaallah badannya lebih sehat dari orang yang bangunnya sering kesiangan hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail karena keutamaannya sangat banyak hadirin sekalian. Di antaranya adalah bisa menyebabkan diri kita selalu sehat hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, pesan Nabi adalah ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salama, sebarkanlah salam. Nah, sebarkanlah salam itu ada 2 pengertian. Bisa kita sering mengucapkan assalamualaikum, kita ucapkan assalamualaikum kepada orang yang bertemu dan kita tahu itu muslim hadirin sekalian, itu namanya menyebarkan salam. Bisa juga menyebarkan salam artinya adalah menyebarkan kedamaian. Kalau kita menyebarkan kedamaian, minimal tidak zalim kepada orang lain, minimal tidak menyakiti orang lain hadirin sekalian. Itu yang pertama, sebarkanlah salam, pesan Rasul. Yang kedua, wa'at imut to'am, berilah makanan. Maksudnya berilah makanan orang yang membutuhkan makanan hadirin sekalian. Jadi sering memberi makanan kepada yang membutuhkan. Ini pesan Rasul. Kedua dalam hadis ini, wasilul arhama, bersilaturahmilah. Jadi yang ketiga adalah kita diperintahkan bersilaturahmi. Selanjutnya yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Sholatlah pada malam hari pada saat manusia banyak yang tertidur hadirin sekalian. Nah, pesan yang terakhir, sholatlah di malam hari pada saat manusia itu tertidur hadirin sekalian, yaitu sepertiga malam yang akhir kita bangun menghadap Allah, sholat 2 rakaat, kemudian kita menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dilakukan hadirin sekalian, ada jaminan, ada garansi dari Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan keselamatan. Jadi dijamin oleh Rasul kalau keempat ini dilaksanakan, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Dengan selamat artinya apa hadirin sekalian? Tidak melewati neraka. Jadi ada orang yang masuk surga direbus dulu di neraka karena dosa-dosanya hadirin sekalian. Ada orang yang masuk surga bisalam, dengan selamat. Maksudnya dengan selamat tidak melewati neraka hadirin sekalian. Artinya tidak masuk neraka dulu hadirin sekalian. Kalau keempat ini kita lakukan.
menyebarkan salam, memberi makan orang yang kelaparan, bersilaturahmi, dan bangun malam, sholat malam pada saat manusia tertidur, hadirin sekalian. Maka usahakan ini, keempat ini bisa kita laksanakan, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, "Sholli minal laili walau kahalbi syatin." Artinya, sholatlah pada malam hari walau kahalbi syatin, walaupun seperti memerah susu kambing. Ini bahasa kiasan, hadirin sekalian. Walaupun seperti memerah susu kambing. Susu kambing sama susu sapi itu lebih banyak susu sapi, hadirin sekalian, kalau diperah. Berarti susu kambing itu jumlahnya lebih sedikit. Berarti kalau diperah sedikit atau sebentar, hadirin sekalian. Sholat malamlah walaupun hanya sebentar, hadirin sekalian. Sholat malamlah walaupun hanya 2 rakaat. Ini intinya, hadirin sekalian. Ini maksud daripada kahal bisyatin, walaupun seperti memerah susu kambing, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan meluangkan waktu pada malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di siang hari kita udah sibuk urusan dunia. Usahakan kalau sibuk urusan dunia, lalu malamnya itu kita tidur cepat, hadirin sekalian. Ba'da Isya kita tidur lebih bagus daripada tidurnya jam 12, tidurnya jam 1, lalu subuh kesiangan, naudzubillah. Jadi usahakan kita tidur lebih cepat agar melakukan aktivitas lebih awal, yaitu dimulai dengan qiyamul lail. Batas minimalnya kalau orang Islam itu subuh harus sudah bangun. Kalau subuh kelewat, dia orang yang celaka, hadirin sekalian. Lebih utama lagi, sebelum subuh sudah bangun, lalu sempatkan sholat tahajud meskipun 2 rakaat, hadirin sekalian. Maka insya Allah kita termasuk orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, syaraful mu'mini, orang mukmin, kemuliaan orang mukmin adalah qiyamul lail, terletak pada qiyamul lailnya, hadirin sekalian. Jadi orang mukmin yang mulia adalah yang melaksanakan qiyamul lail. Wa izzuhu, keperkasaannya atau kemuliaannya juga istighna'uhu anin nas, tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi orang mukmin yang mulia adalah orang yang pada malam hari dia melaksanakan qiyamul lail dan dia tidak meminta-minta kepada orang lain, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain meskipun hukumnya boleh, hadirin sekalian. Kita butuh, minta itu boleh. Tapi insya Allah kalau kita ahli ibadah itu dicukupkan oleh Allah tanpa harus meminta, hadirin sekalian. Halaman berikutnya, halaman 106. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man qoma, barang siapa yang melaksanakan sholat malam, bi asyri ayatin, dengan membaca 10 ayat Al-Quran. Jadi dia sholat malam, di dalam sholat malam itu membaca ayat Al-Qurannya 10 ayat. Lam yuktab minal ghafilin, maka tidak ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang lalai. Jadi orang tersebut dicoret dari daftar orang-orang yang lalai. Berarti dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 ayat, hadirin sekalian, itu berarti 2 surat pendek sudah cukup. 2 surat ayat Al-Quran itu sudah cukup, hadirin sekalian. Jadi sholat malam 2 rakaat
lalu kita membacanya 10 ayat, berarti ayat surat rakaat pertama membaca kurang lebih 5 ayat, rakaat kedua kurang lebih 5 ayat hadirin sekalian. Maka itu sudah cukup, tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Wa man qama bimi'ati ayatin, barang siapa yang melaksanakan sholat malam dengan membaca 100 ayat Al-Quran, kutiba minal qanitin, maka orang tersebut dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bacanya 100 ayat hadirin sekalian. Jadi orang yang bisa qiyamul lail lalu dia sholat tahajud membacanya 100 ayat, maka dia termasuk orang-orang yang taat pada Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang taat hadirin sekalian. Lalu ada lagi, wa man qama bi alfi ayatin, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat. 1000 ayat itu banyak. Yang dibaca adalah 1000 ayat. Kutiba minal muqantarin, maka dia akan dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Wa fil hadisil akhar, dan di dalam hadis lain dijelaskan, al-kintaru, 1 kintor. 1 kintor itu 1 keuntungan yang besar itu. Kata hadis ini, isna asyara alfa uqiyah, 12.000 uqiyah, 12.000 uqiyah. Lalu al-uqiyatu, 1 uqiyah adalah khairun minas mimma bainas sama'i wal ardh. 1 uqiyahnya lebih baik daripada apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu namanya 1 uqiyah. Jadi 1 uqiyah adalah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, lalu dikalikan 12.000 hadirin sekalian. Itulah pahala orang yang melaksanakan qiyamul lail sebanyak 1000 ayat hadirin sekalian. Ya, jadi dia membaca ayatnya sebanyak 1000. Jadi dia membaca ayatnya 1000, maka pahalanya adalah 12.000 dikalikan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti pahalanya sangat besar hadirin sekalian. Ya, jangankan itu hadirin sekalian, kita sholat qobliyah subuh saja hadirin sekalian. Qobliyah subuh itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu qobliyah subuh. Nah, kalau sholat tahajud dengan 1000 ayat kita baca, maka 12.000 kali apa-apa yang ada di antara langit dan bumi hadirin sekalian. Berarti pahalanya sangat tidak terhitung hadirin sekalian. Wa qalal ulama menjelaskan min tabaraka al-mulki, dari surat Tabarak al-mulk. Tabarakal mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi surat al-mulk atau surat Tabarak ila akhiril Quran, sampai akhir Al-Quran. Alfu ayatin adalah 1000 ayat. Jadi 1000 ayat dijelaskan sama ulama. 1000 ayat dijelaskan sama ulama dari Tabarak surat Al-Mulk, yaitu juz 29 sampai juz 30 terakhir surat An-Nas, itu namanya, itu disebut 1000 ayat. Itu 1000 ayat hadirin sekalian. Berarti kurang lebih yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang bisa sholat tahajud 1 rakaatnya 1 juz, lalu dia melaksanakannya 2 rakaat, 1 rakaatnya 1 juz hadirin sekalian, maka pahalanya adalah 12.000
dikalikan antara langit dan bumi, apa-apa yang di antara langit dan bumi, jadi sangat besar pahala orang yang tahajud dengan 1000 ayat, hadirin sekalian. Nah, ini kita masih berat, hadirin sekalian. Karena kita masih berat, yang mampu saja dulu, hadirin sekalian. Jadi batasan kita adalah yang penting dua rakaat sebelum subuh kita sudah melaksanakan tahajud, hadirin sekalian. Jadi mulai malam ini kita niatkan, yang sudah bagus, banyak yang sudah, hadirin sekalian. Tetapi yang belum kita niatkan, nanti malam saya harus tahajud minimal 15 menit sebelum subuh sudah bangun, lalu melaksanakan 2 rakaat sholat tahajud, hadirin sekalian. 15 menit sebelum subuh itu berwudu sempat, 2 rakaat sebelum subuh sempat, doa kita sempat, hadirin sekalian. Maka itu jangan sampai kita tinggalkan, hadirin sekalian. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, inna fil laili, sesungguhnya pada malam hari, la sa'atun, ada suatu waktu, la yuwafiquha, yang seorang hamba melaksanakan, al abdun muslimun, seorang hamba yang muslim melaksanakan, yas'alullaha, berdoa kepada Allah, khairan, kebaikan, min amri dunya wal akhirah, terhadap urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu, kecuali Allah akan mengabulkan, iyahu, hanya kepada dirinya, wa dzalika kullalailatin, dan itu terjadi setiap malam. Jadi setiap malam, jadi pada malam hari itu ada suatu waktu la sa'atun, kurang lebih waktunya 1 jam, hadirin sekalian. Sa'atun, ada satu waktu yang pada saat itu kalau seorang hamba berdoa kepada Allah, tidak akan ditolak doa tersebut, hadirin sekalian, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan itu terjadi setiap malam, hadirin sekalian. Nah, kurang lebihnya sepertiga malam yang terakhir itulah waktu di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam itu Allah turun ke langit dunia, kemudian berfirman, adakah yang berdoa kepadaku saat ini? Aku kabulkan doanya. Adakah yang meminta kepadaku saat ini? Aku penuhi permintaannya. Dan adakah yang mohon ampun kepadaku saat ini? Aku ampuni dosa-dosanya. Nah, kebanyakan pada saat itu manusia banyak yang tidur, hadirin sekalian. Maka usahakan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Kita berusaha sepertiga malam yang terakhir kita bangun untuk kesuksesan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.